Dalam tulisan saya rangkuman beberapa kitab itu saya sampaikan ada syaratnya wudhu. Syarat wudhu yang pertama, yakin dia berhadas, maka dia diharuskan berwudhu karena yakin saya berhadas. Saya berhadas kecil, barusan kentut, barusan mengeluarkan dari jalan saya, nah, maka ketika dia berwudhu maka dia telah melakukan menepati syaratnya wudhu. Saya sudah punya wudhu tapi saya kepingin wudhu, maka wudhunya ini dihukumi tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Yang kedua syaratnya wudhu, airnya mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang suci mensucikan diantaranya adalah air hujan, air laut, air sumber, air sumur, air salju yang mencair, air embun, air sungai. Itu adalah air yang suci dan mensucikan. Jumlahnya tidak kurang dari 2 kula mengalir. Nah, air mutlak. Yang ketiga, pada anggota wudhu tidak ada sesuatu yang dapat mengubah sifatnya air. Misal di tangannya terdapat pewarna, habis cetak kue ada pewarnanya, habis umek-umek pewarna ini masih nempel pewarnanya, maka ketika akan berwudu dihilangkan dulu warnanya agar ketika nanti kita membasuh tangan kita air itu tidak bercampur dengan warna. Saya punya hand body ustazah yang ketika dipakai lengket banget, maka hilangkan dulu hand body-nya di tangan, setelah itu kita masuk dalam amalan wudhu. Jangan sampai hand body yang lengket di tangan yang agak tebal, yang kadang-kadang meskipun dipakai air itu masih terlihatan anyit, masih terasa licin, itu nanti bercampur dengan air yang mengakibatkan airnya tidak menjadi air yang mutlak. Atau nun sewu, sering saya contohkan, wajah kita termasuk wajah yang berminyak, maka ketika akan wudhu dibersihkan dulu minyaknya. Bisa dibasuh dengan air cukup hilang minyaknya, monggo silahkan setelah itu wudhu. Ataupun membasuhnya dengan sabun, mengusapnya dengan sabun, menghilangkan minyaknya dengan apalah, dengan tisu dulu atau dengan apa. Yang penting air yang masuk ke dalam kulit kita, yang sampai ke dalam kulit kita ini tidak bercampur dengan sesuatu yang bisa merubah air. Ini termasuk syaratnya wudhu. Yang keempat, Islam. Jadi nun sewu, non Islam ketika melakukan gerakan-gerakan wudhu itu bukan disebut wudhu, karena gerakan-gerakan wudhu ketika dilakukan orang Islam baru dikatakan ibadah satu yang namanya wudhu. Yang kelima, pada anggota wudhu tidak ada yang menghalangi sampainya air. Nah, ini seperti yang saya terangkan di poin nomor 3 tadi, mungkin kutek, itu termasuk salah satu yang bisa menghalangi sampainya air. Kotoran yang ada di kuku, nah ini juga bisa menghambat sampainya air di belakang kuku. Nun sewu, kotoran mata, ini kalau agak kandel gitu bisa menghalangi sampai ini ya ke kulit. Selanjutnya nomor 6, masuk waktu bagi daimul hadas. Ini adalah orang yang istihadhah ataupun orang yang beser. Nah, itu syaratnya wudhunya harus masuk waktu sholat. Allahu Akbar, baru dia disuruh wudhu. Kalau sholatnya belum ada tanda-tanda masuk, belum ada adzan, maka jangan wudhu dulu. Bagi mereka yang punya keluhan-keluhan seperti beser, istihadhah dan yang lain. Yang ketujuh adalah syaratnya wudhu tamyiz. Tamyiz ini balita, tamyiz
murahik, terus balik. Jadi ada tamyiz, ada prabalek dan balek. Tamyiz ini ditandai dengan apa? Dia bisa cebok sendiri. Maka ketika ada anak balita usia TK ataupun kelas 1 SDMI itu kok ceboknya sudah baik, masih PAUD, masih kelompok bermain, tapi kok sudah bisa cebok sendiri, ke kamar mandi sudah bisa cawi sendiri dengan baik, maka ini sudah bisa dikatakan tamyiz. Dan ketika wudunya bisa sah. Yang kedelapan adalah mengetahui cara wudu yang benar. Termasuk syaratnya wudu adalah mengetahui cara wudu yang benar. Bagaimana yang perlu dibasuh, mana yang diusap, mana yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggal, itu maksudnya. Yang kesembilan, tidak ada yang mencegah keabsahan wudu seperti haid dan nifas. Saya haid ustazah tapi saya tetap wudu, maka ketika kita melakukan gerakan wudu itu bukan diarani wudu karena kita dalam keadaan haid. Maka ketika itu diarani wudu itu ketika kita dalam keadaan suci.